Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Gratis. Bab 5846. Gustavo berkata cepat, "Tidak mungkin, uang ini tidak ada artinya bagiku sama sekali. Saya hanya perlu menelepon anak saya. Dan paling lambat besok, dia akan bisa mengatur semua uangnya. Baik tunai maupun transfer." Joseph menoleh saat ini setelah melihat sekeliling. Dia melihat bahwa penjaga penjara tidak datang untuk campur tangan. Dan yang lainnya tidak berani melangkah maju. Dia tahu bahwa bahkan jika Spartan muncul malam ini, mustahil untuk menyelamatkan Gustavo. Jadi, dia mengedipkan mata pada anak buahnya, dan sekelompok orang segera memindahkan anak buah Gustavo yang tidak bisa bergerak dan melemparkan mereka puluhan meter jauhnya. Saat ini, Joseph tersenyum dan berkata kepada Gustavo, "Gustavo, berhentilah meronta. Sejujurnya, kau harus mati hari ini." Gustavo bergidik dan berkata, "Joseph, jika kau membunuhku, keluarga Rothschild tidak akan membiarkanmu pergi. Anakku dan seluruh keluarga Sanchez tidak akan membiarkanmu pergi." Joseph mendengus, melengkungkan bibirnya dan berkata, "Gustavo, sebelum kamu mati, aku akan menjelaskannya kepadamu. Orang yang menginginkan hidupmu bukanlah aku, tapi anakmu." "Ini tidak mungkin," jawab Gustavo tanpa ragu. "Putraku tidak akan pernah melakukan ini. Keluarga Sanchez tidak akan pernah menyakiti kerabat mereka." Joseph tersenyum dan berkata, "Putramu memintaku untuk memberitahumu sebelum kamu mati. Keluarga Sanchez adalah keluarga besar dan tidak ada pemerintah atau keluarga manapun yang bisa menghalangi mereka karena kalian. Tidak peduli apapun, jika kamu masih hidup, keluarga Sanchez hanya bisa dikendalikan oleh mereka. Tapi jika kamu mati, keluarga Sanchez bisa mematahkan belenggu ini. Jadi sekaranglah saatnya bagimu untuk berkorban demi keluarga Sanchez." Seperti yang dikatakannya, Joseph bertanya kepadanya, "Menurutmu, apakah putra mahkota suatu negara masih bersedia untuk tetap menduduki jabatan putra mahkota? Dan menunggu sepenuh hati ayah kandungnya kembali ketika ayah kandungnya diculik musuh? Bukankah itu pemikiran yang bodoh?" Gustavo tertegun di tempat. Yusuf mendekatinya dan terus bertanya, "Gustavo, apakah menurutmu anakmu bisa melakukannya?" Gustavo menundukkan kepalanya dan tidak berani berbicara. Melihat kesombongannya, Joseph mencibir, "Cuk, bukankah kamu seorang idiot?" Ketika berbicara, Joseph terutama menekankan pengucapan kata, "kamu." Ketika Gustavo di sisi berlawanan mendengar ini, dia benar-benar terkejut. Ini benar-benar memilukan. Benar-benar kejam dan memilukan. Dia menatap Yusuf dengan ketakutan yang besar dan memohon, "Yusuf, aku mohon padamu. Demi sesama tahanan, berikanlah aku cara untuk hidup. Bahkan jika kau mengizinkanku menelepon seseorang dari keluarga Rothschild, mereka pasti akan membantuku mendapatkan kembali kendali atas keluarga Sanchez. Saat itu tiba, aku bisa memberimu apapun yang kau mau, dan aku bahkan bisa membiarkanmu keluar dari penjara ini." Joseph tersenyum dan berkata, "Bagaimana mungkin Gustavo? Alasan saya memberitahukan hal ini kepadamu adalah karena kamu harus mati hari ini. Aku akan membakar perahu ini dan tidak akan memberimu kesempatan untuk menyihir atau menyuapku. Jika aku tidak membunuhmu hari ini, anakmu akan membunuhku besok. Dan akal sehatku juga mengatakan bahwa bahkan jika Anda bisa meninggalkan penjara Brooklyn dan meninggalkan Amerika Serikat, putramu pasti tidak akan membiarkanmu kembali hidup-hidup ke Meksiko, jadi kau harus mati apapun yang terjadi." Pada saat ini, hati Gustavo dipenuhi keputusasaan. Dia tahu bahwa jika Joseph bisa menceritakan begitu banyak hal kepadanya, dia pasti tidak akan membiarkannya pergi. Dia sedang memotong jalan mundurnya. Dan setiap kata percakapan antara kedua orang itu terdengar di telinga Charlie. Lucas tidak memiliki pendengaran yang baik. Ia hanya bisa melihat dinding manusia 3 lantai di luar dan 3 lantai di sana. Dia tidak dapat menahan diri untuk berkata dengan heran, "Mengapa rasanya ada sesuatu yang tidak benar? Jika mereka hanya ingin memberi Gustavo pelajaran, seharusnya sudah selesai sekarang. Mungkinkah ada beberapa perubahan baru dalam masalah ini?" Charlie kemudian berdiri dan berkata sambil tersenyum, "Daripada menebak-nebak di sini, kenapa tidak langsung saja ke sana dan melihatnya?" "Cuk!" Lucas terkejut, dan dengan cepat menghentikan Charlie, berkata, "Kakak, jangan ikut-ikutan bersenang-senang. Dua kelompok orang ini bukan orang baik. Kita tidak mampu menyinggung mereka." Charlie tersenyum dan berkata, "Aku di sini bukan untuk menonton kegembiraan itu.
Aku di sini untuk menjadi pembawa damai. Kamu duduk di sini sebentar, dan aku akan kembali setelah selesai. Luka sangat ketakutan saat melihat Charlie berbalik dan berjalan menuju kerumunan. Dia berteriak dengan suara rendah, "Saudaraku, tidak masalah. Mengapa kamu menjadi pembawa damai? Siapapun yang maju saat ini akan mendapat masalah. Cepat kembali." Charlie tersenyum padanya, melambaikan tangannya, dan melangkah keluar. Saat ini, Gustavo di tengah kerumunan masih memohon. "Joseph, jika kau membunuhku hari ini, itu berarti kau menaiki kapal bajak laut anakku. Pikirkanlah, bagaimana keluarga Rothschild bisa menyelamatkanmu? Saya sandera mereka. Dengan saya di sini, banyak kegiatan mereka di Meksiko bisa berjalan dengan sangat lancar. Jika aku mati, mereka pasti akan menyalahkanmu." Joseph tersenyum dan berkata, "Tidak masalah. Setelah kamu meninggal, anakmu akan segera bernegosiasi ulang dengan mereka. Dan saat itu dia akan menolongku." Gustavo berseru, "Bagaimana mungkin, Joseph? Dia bahkan ingin membunuh ayahnya sendiri. Bagaimana dia bisa menepati janjinya padamu? Dia besar tapi otaknya kecil. Kamu benar-benar bodoh." "Kamu tidak tahu apa-apa," kata Joseph dengan nada meremehkan. "Gustavo, apakah kamu benar-benar menganggapku bodoh? Banyak saudaraku yang tahu bahwa kami diperintahkan oleh putramu untuk membunuhmu. Jika dia tidak melindungiku atau kita, maka berita tentang dia membunuhmu akan menyebar. Dan dia tidak akan bisa berdiri dengan kokoh. Sedangkan keluarga Rothschild, mereka tidak akan bisa membalaskan dendammu setelah kau mati. Karena tujuan keluarga mereka selama ratusan tahun adalah mengutamakan keuntungan. Jika kamu meninggal, mereka pasti akan bekerja sama dengan putramu sesegera mungkin. Jika tidak, tidak akan ada yang hilang. Kamu bahkan tidak bisa memahaminya. Bagaimana kamu bisa sampai ke level ini?" Gustavo benar-benar putus asa saat ini. Dia tahu bahwa dia pasti akan mati hari ini karena putranya sudah menetapkan situasi kematian tertentu untuknya. Dan Yusuf pun telah membuat rencana untuk membunuhnya. Bertekad, tidak ada seorang pun di sekitarnya yang dapat melindunginya saat ini. Dan dia tidak punya kemungkinan lain kecuali kematian. Saat ini, Joseph sudah kehilangan kesabaran untuk terus berkomunikasi dengannya. Maka dia memberi isyarat kepada bawahannya dan berkata dengan dingin, "Bunuh dia." Begitu ia selesai berbicara, beberapa pemuda yang memegang senjata tajam segera menghampiri Gustavo dan memborgolnya. Ketika Gustavo melihat ujung pisau yang dingin, dia tidak dapat membayangkan betapa menyedihkannya kematiannya hari ini. Saat ini para minion terlihat ganas, mengacungkan belati di tangan mereka, dan hendak menusuk Gustavo di jantung dan belakang kepala. Pada saat kritis ini, tiba-tiba terdengar suara dari luar kerumunan dan berteriak, "Kalian, beri aku muka. Hentikan tangan kalian." Bab 5847. Tiba-tiba terdengar suara dari luar kerumunan yang membuat semua orang tanpa sadar menoleh ke belakang. Baik Joseph maupun Gustavo tidak menyangka akan ada yang campur tangan saat ini. Tepat saat dia bertanya-tanya, Charlie telah berpisah dari orang-orang di luar dan berjalan mendekati Gustavo dan Joseph. Anak-anak lelaki yang didorong menjauh tidak mengerti mengapa mereka didorong ke kedua sisi oleh anak lelaki yang tinggi dan kurus ini. Sebelum mereka sempat bereaksi, orang itu sudah melewati mereka. Ketika Joseph melihat bahwa Charlie memiliki wajah oriental yang tidak dikenalnya, dia langsung menunjuk Charlie dengan marah dan bertanya, "Siapa kamu? Kamu cari mati?" Setelah mengatakan itu, dia tidak ingin membuang waktu pada Charlie. Dan langsung memarahi dua orang di sekitarnya. "Tarik anak ini keluar dan pukul dia sampai mati." Begitu mereka berdua mendengar ini, mereka segera bersiap dan mendekati Charlie. Menurut mereka, Charlie tinggi dan kurus, dan tampak seperti tipe orang yang tidak pernah berolahraga. Dan mereka berdua adalah pria berotot yang lebih besar dari mulut mangkuk. Mudah untuk memberi Charlie pelajaran. Kedua orang itu dengan cepat datang ke Charlie, salah satu dari mereka mengulurkan tangan, dan hendak menangkap Charlie dan menyeretnya keluar. Tanpa diduga, Charlie tiba-tiba menjadi marah dan mengambil tindakan. Meraih tangan dua orang yang terulur. Ekspresi mereka berdua terkejut. Tidak seorang pun melihat bagaimana Charlie melakukan gerakannya, tetapi tangan mereka memang ditangkap oleh Charlie. Tepat ketika mereka berdua terkejut, Charlie tiba-tiba memutar tangannya ke dalam.
memutar lengan mereka secara tiba-tiba dan membuat mereka berubah bentuk. Terdengar suara berderak seperti petasan. Keduanya langsung terbalik di tempat karena torsi besar di lengan mereka. Setelah berputar-putar selama setengah waktu, kepala mereka saling bertabrakan secara langsung. Dan mereka langsung memar dan berdarah. Hal terburuk saat ini adalah lengan mereka telah patah menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Saat mereka berdua duduk di tanah dan meratap, semua orang benar-benar ketakutan oleh Charlie. Mereka tidak dapat membayangkan bagaimana Charlie dapat dengan mudah melemparkan dua pria berotot yang beratnya lebih dari 200 kg ke udara. Kekuatan semacam ini tidak dapat dicapai bahkan oleh orang yang kuat. Joseph juga tercengang. Dia tidak menyangka dua pria paling cakap di sekitarnya akan menjadi tidak berguna dalam sekejap. Dia telah menjadi anggota geng tersebut selama bertahun-tahun dan telah melihat segala macam cedera. Lengan kedua anteknya yang patah sudah rusak. Itu berbalik lebih dari satu kali. Dengan tingkat tragedi ini, bahkan dengan perawatan dan pemulihan total, mereka tidak akan dapat memegang telepon seluler di masa mendatang. Pada dasarnya, hal itu sama saja dengan kehilangan lengan. Kekuatan semacam ini sungguh tidak dapat dipercaya. Joseph yang sedikit gugup, tanpa sadar bertanya pada Charlie. Siapa kamu? Apa yang ingin kamu lakukan? Betapapun hebatnya kamu bertarung, kamu mungkin tidak akan mampu mengalahkan 30 atau 50 orang dari kami, kan? Charlie tersenyum dan menatap Joseph dan berkata dengan serius. Kamu masih kekanak-kanakan dan mudah lupa. Saya Paman Ye Chen Mu, apakah kamu melupakanku? Joseph tidak menyangka Charlie akan menyebut dirinya anak-anak saat dia membuka mulutnya. Melihat dia tidak lebih tua darinya. Dia tiba-tiba menjadi marah dan berteriak pada antek-antek di sekitarnya. Ayo bersama. Bunuh dia untukku. Meskipun para minion gugup, mereka tetap memiliki senjata di tangan. Dan dengan jumlah orang yang banyak, mereka berpikir peluang mereka untuk menang tidak besar. Jadi ekspresinya berubah dingin, dan dia berbalik untuk menyerang Charlie. Pada saat ini, Charlie membuat gerakan menghalangi dan berkata kepada Joseph dengan wajah serius. Apa kau lupa, nak? Ayahmu dan aku sudah berteman selama bertahun-tahun. Dan kami selalu memanggilnya kakak. Karena ayahmu dan aku bersaudara. Kalau begitu, bukankah kamu cukup memanggilku paman? Saat dia berbicara, energi spiritual Charlie diam-diam memasuki otak Joseph. Joseph tertegun sejenak, lalu menatap Charlie. Dan berkata dengan penuh semangat, FCK. Paman Ye Chen. Ini benar-benar kamu, Paman Ye Chen. Dua teriakan Paman Ye Chen ini mengejutkan semua orang di tempat kejadian. Semua orang mengira Charlie mencari kematian karena dia tidak memiliki penglihatan. Dan dia bahkan membanggakan bahwa dia adalah Paman Joseph. Bukankah ini hanya karena dia bosan hidup? Tetapi tidak seorang pun menyangka bahwa Joseph akan mengakuinya. Pada saat ini, Joseph dengan bersemangat melangkah maju. Memegang tangan kanan Charlie dengan kedua tangan dan berkata dengan penuh semangat. Paman Ye Chen, kenapa kamu ada di sini? Semua orang di sekitarnya tercengang, dan Gustavo juga tercengang. Namun Charlie berkata dengan tenang, penjara ini tidak dikelola oleh keluargamu. Jika kamu bisa datang, tidak bisakah aku datang? Kamu boleh melakukan kesalahan, tapi pamanmu tidak boleh melakukan kesalahan? Joseph saat ini berkata dengan penuh hormat, ya, Paman Ye Chen, Anda benar. Charlie memutar matanya ke arahnya, lalu menunjuk ke Gustavo dan berkata, hari ini kamu berikan wajahmu pada paman, orang ini jangan kamu sentuh. Joseph berkata tanpa ragu, baiklah. Karena Paman Ye Chen sudah bicara, aku pasti tidak akan menyentuhnya lagi. Setelah itu, dia menatap Gustavo dengan ekspresi serius di wajahnya dan berkata, Gustavo, kamu sangat beruntung hari ini. Jika Paman Ye Chen tidak keluar untuk berbicara mewakili Anda, aku akan meminta anak buahku untuk mengubahmu menjadi sarang tawon. Bab 5848. Gustavo tidak mengerti apa yang sedang terjadi, tetapi setelah mendengar kata-kata Joseph, dia tidak dapat menahan perasaan bencana di hatinya. Dia merasa bersyukur, dan ketika dia memikirkan bagaimana dia hampir secara diam-diam direnggut nyawanya oleh putranya, air mata mengalir tak terkendali dari matanya. Charlie datang ke Gustavo saat ini, menampar bagian belakang kepalanya, dan berkata dengan dingin, kenapa kamu menangis? Gustavo tidak menyangka Charlie benar-benar mengangkat tangannya. Saat memukulnya,
reaksi pertama di hatinya adalah menjadi marah. Namun ketika dia berpikir bahwa pria di depannya membantunya menghentikan Joseph, dia hanya bisa menelan amarahnya dan berpura-pura bersyukur. Tuan, terima kasih telah menyelamatkanku, aku pasti akan membalasnya. Membalas dendam padaku, kata Charlie dengan nada meremehkan, lihatlah dirimu sekarang. Apa yang bisa kau lakukan untuk membalas budiku? Meskipun keponakanku akan menyelamatkan nyawamu untuk sementara waktu. Tapi menurutmu apalagi yang bisa kamu dapatkan sekarang? Apakah Anda perlu menyingkirkan sesuatu? Seluruh keluarga Anda sekarang dikelola oleh putra Anda. Tapi anakmu ini menginginkan nyawamu. Pernahkah kau berpikir jika keponakanku tidak membunuhmu hari ini? Apakah anakmu akan menemukan orang lain untuk datang besok dan membunuhmu? Gustavo terdiam sesaat. Pada saat inilah dia akhirnya menyadari satu hal. Karena putranya bermaksud membunuhnya dan mengambil kendali penuh atas seluruh kelompok kriminal. Jadi semua yang dilakukannya di penjara Brooklyn sebelumnya hanyalah kemakmuran palsu. Pada saat itu, dia takut akan semakin sedikitnya dukungan yang didapatnya di penjara ini. Lagi pula, orang mengatakan tidak ada jalan kembali. Karena putranya telah meminta Joseph untuk menyerangnya hari ini. Selama dia belum mati, dia tidak akan pernah menyerah pada ide ini. Dan pasti akan terus memikirkan cara untuk membunuhnya. Yang lebih membuatnya frustrasi adalah dia tidak bisa pergi ke keluarga Rothschild untuk meminta bantuan. Keluarga Rothschild memberinya hak istimewa karena mereka tidak tahu bahwa dia telah ditinggalkan oleh putranya dan menganggap bahwa mereka masih berharga. Jika memang itu yang terjadi, maka dia akan kehilangan semua nilai bagi mereka. Oleh karena itu, jika dia tidak dapat menemukan dukungan yang kuat, dia pasti akan mati di penjara ini dalam waktu dekat. Saat ini, Charlie adalah penyelamat hidupnya. Jadi, dia segera memohon pada Charlie, "Tuan, tolong tunjukkan aku jalan yang jelas. Selama aku bisa bertahan dari bencana di depanku, saya bersedia membayar $100 juta sebagai hadiah." Charlie berkata dengan nada meremehkan, "Ayolah. Kau bisa menyelamatkan hidupmu sekarang berkat aku. Untuk makan berikutnya, apalagi minum anggur merah dan makan steak. Masih belum diketahui apakah kamu akan bertahan sampai saat itu. Bahkan sekarang, kamu masih bermimpi untuk merebut kembali keluarga Sanchez? Jangan lupa, kamu dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dan kamu tidak akan pernah bisa keluar lagi dalam hidup ini." Gustavo bertanya tanpa daya, "Lalu, apa yang harus aku lakukan sekarang?" Charlie berkata dengan tenang, "Ikuti aku. Aku akan melindungimu mulai sekarang. Kamu pergi dan beritahu penjaga penjara bahwa mulai hari ini, kamu akan pindah ke selku untuk tinggal bersamaku. Aku akan melindungi keselamatanmu." Gustavo tidak tahu mengapa Charlie masih bersedia membantunya meskipun dia tahu tidak ada harapan untuk kesembuhannya. Setelah memikirkannya, dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya pada dirinya sendiri. Mungkinkah orang ini gay? Pasti begitu. Kalau tidak, mengapa dia mau membantuku dan mengapa dia mau melindungiku? Dia juga memintaku untuk pindah ke selnya untuk tinggal bersamanya. Tapi apa yang dia suka dariku? Lagi pula, aku sudah tua. Saat ini, Charlie melihat Gustavo tidak berbicara untuk waktu yang lama. Lalu berkata dengan dingin, "Aku memperingatkanmu, aku tidak membantumu dengan sia-sia. Jika aku menolongmu, engkau harus menaati perintahku dalam segala hal. Kamu harus melakukan apapun yang aku minta. Kalau tidak, aku akan bilang ke keponakanku kalau aku tidak peduli kamu hidup atau mati. Mengerti?" Gustavo gemetar ketakutan dan berkata cepat, Aku mengerti, aku mengerti." Saat dia berbicara, dia menekan rasa malu di hatinya. Berjalan ke arah Charlie, menundukkan kepalanya, dan tersedak. "Aku akan melakukan apapun yang kau minta mulai sekarang. Aku hanya memintamu untuk melindungiku dan jangan biarkan aku dibunuh oleh orang lain." Charlie mengangguk puas, tapi sengaja berkata dengan wajah dingin. "Apakah aku akan melindungimu atau tidak, tergantung pada apakah kamu taat atau tidak." Gustavo berkata cepat, saya pasti akan patuh." Lalu, dia berinisiatif merogoh saku celana Charlie. Charlie mengira orang ini punya sesuatu yang bagus yang ingin dia suap. Tapi dia tidak menyangka kalau dia benar-benar mengeluarkan kantong celananya. Lalu memegang saku celana yang dilipat di tangannya dan menatap Charlie dengan menyedihkan. Dengan ekspresi tersirat di wajahnya. Terhina namun bersedia menerima.
Charlie segera mengerti maksud orang ini. Bukankah ini lelucon dari serial TV, Prison Break? Orang tua ini masih mengira dia punya rencana terhadapnya? Merasa jijik, Charlie mengangkat tangannya dan menamparnya hingga menjauh beberapa meter. Dia mengumpat dan berkata, "Apa kamu sakit parah? Kamu pikir aku gay? Kalau kamu bikin aku jijik lagi, aku akan membiarkanmu pergi dan keponakanku akan memukulmu sampai mati." Gustavo ditampar wajahnya untuk pertama kali dalam hidupnya, dan wajahnya langsung membengkak. Meskipun pikiran pertamanya adalah marah. Dia sangat marah hingga dia ingin membuat AK-47 dari udara. Dan kemudian menembakkan semua peluru ke arah Charlie. Namun, sedetik kemudian, dia tiba-tiba merasa lega dan bersyukur telah selamat dari bencana itu. Tampaknya Joseph, paman yang tiba-tiba muncul, tidak sedang merencanakan sesuatu terhadapnya. Dan dia akhirnya tidak perlu lagi menanggung penghinaan. Tak lama kemudian, kegembiraan itu sepenuhnya menekan kemarahan sebelumnya. Dan senyum muncul di wajahnya untuk pertama kalinya, tetapi senyum ini terlihat sangat menyanjung. Dengan ekspresi menyanjung di wajahnya, dia menatap Charlie dan berkata sambil tersenyum. "Maaf Tuan Ye Chen, saya salah paham. Jangan marah. Jangan marah. Mulai hari ini, apapun yang kamu minta, aku akan melakukannya." Bab 5849. Pelayan Joseph belum pulih dari keterkejutan dan keterkejutannya. Mereka tidak dapat memahami bahwa bos telah merencanakan selama berhari-hari hanya untuk menemukan kesempatan untuk membunuh Gustavo. Tapi hasilnya akan segera terjadi. Dia hampir berhasil. Namun tiba-tiba muncullah seseorang yang disebut sebagai paman sang bos. Kuncinya adalah paman ini jauh lebih muda daripada bosnya. Yang lebih keterlaluan lagi adalah paman muda itu berdiri dan mengucapkan sepatah kata. Dan bos segera membatalkan semua rencana. Namun, karena mereka dipilih oleh Joseph untuk melaksanakan rencana ini, setidaknya kesetiaan mereka terjamin, jadi meskipun mereka terkejut. Selama bosnya berbicara, mereka hanya bisa patuh tanpa syarat. Charlie juga tahu bahwa masalah ini belum berakhir. Terjadi konflik antara kedua belah pihak hari ini. Dan semua anak buah Gustavo dipukuli hingga jatuh. Bahkan jika keluarga Rothschild tidak datang untuk bertanya, sipir pasti akan bertanya apa yang terjadi. Dan jika hari ini Gustavo tidak mati, Joseph harus memberikan penjelasan kepada putra Gustavo. Oleh karena itu, bagaimana menstabilkan kedua ujung ini dan mencegah kejadian hari ini menimbulkan konsekuensi di kemudian hari adalah prioritas utama saat ini. Maka Charlie berkata kepada Joseph, "Keponakan, mintalah saudara-saudaramu untuk minggir terlebih dahulu. Aku perlu ngobrol baik-baik denganmu dan Gustavo tentang sesuatu." Hanya ada dua hal dalam pikiran Joseph saat itu. Charlie adalah pamannya, dan dia harus mematuhi perintahnya tanpa syarat. Oleh karena itu, dia berkata kepada Charlie tanpa berpikir, "Paman, jangan khawatir, aku akan segera mengaturnya." Setelah itu, dia memanggil beberapa orang, dan setelah berbisik beberapa saat, para pria itu langsung mundur lebih dari 10 meter untuk memberi ruang bagi mereka bertiga. Charlie berkata saat ini, masalah ini telah menjadi masalah besar hari ini. Semua tahanan telah melihat konflik antara kalian berdua lagi. Untungnya, mereka tidak melihat bahwa Yusuf hendak membunuh. Jadi sekarang kita harus membahas kaliber yang terpadu untuk menangani orang-orang ini di penjara. Termasuk sipirnya, untuk mencegah masalah ini terus berlarut-larut. Joseph berkata dengan hormat, "Paman Ye Chen, Anda dapat membuat keputusan dalam segala hal. Aku akan mendengarkanmu." Charlie merasa puas, lalu mengangguk dan memuji, "Kamu keponakan yang baik." Setelah mengatakan itu, dia menatap Gustavo lagi dan bertanya kepadanya, "Bagaimana denganmu?" Gustavo segera membungkuk dan berkata, "Tuan Ye Chen, saya akan mematuhi perintah Anda." Charlie mengangguk dan berkata dengan serius, "Karena Anda membiarkan saya membuat keputusan, saya akan memberitahu Anda solusi umum saya. Pertama-tama, untuk masalah hari ini, tidak peduli siapa yang ada di penjara, ketika orang bertanya. Mereka harus mengatakan bahwa Joseph sangat tidak puas dengan hak istimewa yang dinikmati Gustavo selama ini. Jadi dia ingin mengambil kesempatan untuk memberi Gustavo pelajaran. Dan tidak ada yang lain." Keduanya langsung mengangguk dan sepenuhnya menyadari apa yang dikatakan Charlie. Charlie melanjutkan, "Kedua, mungkin ada informan dari putra Gustavo di sini. Jadi jangan menunggu dia berbalik dan mempertanyakan kesuksesanmu.
Kamu bisa meneleponnya saat kamu punya waktu luang. Katakan padanya bahwa hari ini adalah untuk mengujinya terlebih dahulu untuk melihat apakah ada tindakan dari para penjaga penjara. Lalu katakan padanya bahwa Anda akan menemukan peluang untuk melaksanakan masalah ini dalam 2 hari ke depan. Joseph tentu saja setuju pada 10.000%, tetapi Gustavo berkata dengan sedikit khawatir. Tuan Ye Chen, apa yang harus saya lakukan jika anak saya terus mendesak Joseph untuk bertindak? Kita tidak bisa terus menunda, kalau tidak dia pasti akan curiga. Begitu dia curiga, dia akan mencari orang lain untuk masuk dan menyerangku. Charlie mengangguk, inilah yang ingin aku bicarakan denganmu selanjutnya. Setelah jeda, Charlie melanjutkan, pertama-tama, aku baru saja mengatakannya, ini hanya taktik menunda. Paling lama, ini bisa ditunda 2 atau 3 hari. Jadi aku akan mencari kesempatan untuk melindungimu dalam 2 atau 3 hari ini. Gustavo bertanya dengan gugup, Tuan Ye Chen, apakah Anda punya rencana sekarang? Bisakah kau melindungiku agar tidak dibunuh oleh anakku sendiri? Itu. Charlie tersenyum dan berkata, jika kamu ingin menghindari dibunuh oleh putramu di sini, lalu Anda harus mulai dengan sipir untuk memberi Anda perlindungan tambahan. Kalau begitu, aku yakin tidak ada seorang pun di penjara ini yang bisa membunuhmu. Gustavo berkata dengan ekspresi agak malu. Meskipun sipir di sini tampaknya tidak memiliki status yang tinggi. Dia sebenarnya dari keluarga Rothschild. Dia hanya menerima perintah dari keluarga Rothschild dan sama sekali tidak memandang rendah orang luar. Ketika saya meminta bantuannya, dia tidak hanya tidak setuju, tetapi dia juga akan melaporkan situasi tersebut kepada Rothschild sesegera mungkin. Jika mereka tahu bahwa anakku ingin membunuhku, lalu mereka juga tahu bahwa aku telah kehilangan nilai bagi mereka. Dan aku hanya akan berada dalam bahaya yang lebih besar saat itu. Charlie bertanya padanya, bisakah kau membawaku menemui sipir ini? Tidak bisa, Gustavo berkata jujur, orang ini sangat aneh. Dia jarang menghubungi narapidana. Dia hanya datang untuk memeriksa beberapa kali dalam setahun. Para tahanan tidak dapat melihatnya di waktu lain, dan bahkan jika saya ingin melihatnya, saya harus menyapa terlebih dahulu dan memeriksa waktunya. Jika dia ingin bertemu denganku, dia akan menemuiku di ruang penerima tamu terpisah di area penjara. Charlie bertanya dengan heran, apakah kalian selalu bertemu di ruang resepsi? Apakah kamu belum pernah ke kantornya? Tidak. Charlie bertanya lagi, kalau begitu, bisakah kamu pergi ke kantornya untuk menemuinya? Tidak. Gustavo menggelengkan kepalanya, manajemen di sini masih sangat ketat. Saya masih belum tahu seperti apa ruang kantor internal mereka. Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu, saya mendengar orang lain mengatakan bahwa Anda memiliki banyak kebebasan di sini. Dan kau bahkan bisa menyelinap keluar untuk bermalam. Kamu memiliki tingkat kebebasan yang sangat tinggi. Kamu bahkan belum pernah ke kantor internal mereka? Bab 5850. Gustavo berkata, meskipun saya kadang-kadang bisa meninggalkan area penjara dengan tenang untuk bersantai, dia juga membuat ketentuan dengan saya bahwa setiap kali saya keluar, saya harus berbohong terlebih dahulu tentang sakit. Dan kemudian dokter akan memberi saya sertifikat perawatan untuk observasi. Setelah lampu padam di malam hari, orang-orang saya akan mengirimkan pengganti sementara saya. Dan dia akan menghabiskan malam di ruang perawatan, bukan aku. Sedangkan aku akan ditahan oleh sipir penjara. Para penjaga penjara yang ditunjuk oleh direktur keluar dengan mengenakan masker, dan mereka sangat berhati-hati setiap saat. Charlie mendecakkan bibirnya dan terus bertanya padanya. Bisakah kau mengenalkanku pada sipir ini? Siapa namanya, latar belakangnya, dan berapa usianya? Usia, hobi, DLL. Gustavo mengangguk dan berkata, kepala sipir di sini bernama Bruce Weinstein, dan dia berusia 43 tahun. Charlie mengerutkan kening. Weinstein? Sepertinya nama keluarga ini tidak terlalu umum. Gustavo berkata, itu memang tidak terlalu umum. Bruce Weinstein tidak terlalu terkenal, tapi kau seharusnya sudah mendengar tentang salah satu paman jauhnya di Hollywood. Penjahat terkenal itu. Charlie tiba-tiba menyadari, oh, aku tahu, dia penjahat Hollywood yang telah memperkosa ratusan bintang. Ya? Gustavo mengangguk, Bruce mirip dengan paman jauhnya. Mereka semua suka bermain dengan tubuh. Selain menghasilkan uang, hobinya yang terbesar adalah perempuan. Charlie mengangguk sedikit dan berkata sambil tersenyum,
Jika dia suka bermain dengan wanita, maka ada titik masuknya. Saat dia berbicara, Charlie bertanya lagi, apakah ada transfer manfaat antara kamu dan Bruce ini? Gustavo berkata, di permukaan, tidak ada transfer manfaat. Bagaimanapun juga, dia adalah anggota keluarga Rothschild. Dan dia tidak berani menjadi terlalu sombong. Namun, secara diam-diam, aku menyuruh orang menyiapkan beberapa perhiasan cantik untuknya di luar. Charlie mengangguk dan berkata, kalau begitu, sebaiknya kau cari cara untuk membuat janji dengannya. Lebih cepat lebih baik, dan kamu harus membawaku menemuinya. Gustavo bertanya, Tuan Ye Chen, bagaimana saya harus memperkenalkan Anda kepadanya? Charlie berkata, ini sederhana, katakan saja kamu pernah menjalin hubungan denganku di Meksiko sebelumnya. Tapi kamu tidak menyangka aku akan ditangkap karena imigrasi ilegal. Jadi kamu ingin dia lebih memperhatikanku di penjara. Setelah mengatakan itu, Charlie menambahkan, jangan biarkan kebaikannya terbuang sia-sia. Cepat dan siapkan beberapa perhiasan cantik untuknya. Semakin cantik semakin baik, jaga dia baik-baik malam ini. Gustavo mengangguk, baiklah, saya akan mengaturnya. Sambil berkata demikian, dia mengeluarkan telepon genggam dari sakunya. Ketika Joseph melihat bahwa dia benar-benar memiliki telepon genggam, dia langsung berkata tanpa sadar. Sialan, dari mana kamu dapat ponsel sialan itu? Beliin aku satu kapan-kapan. Charlie memutar matanya ke arahnya dan memarahi. Diam. Kami sedang sibuk dengan bisnis, jangan ganggu. Joseph segera menutup mulutnya karena tahu hal itu. Gustavo menemukan sebuah nomor dan menghubunginya. Setelah memberikan instruksi kepada lawan bicaranya di telepon, ia berkata kepada Charlie. Tuan Ye Chen, saya sudah membuat pengaturan. 2 Miss World kebetulan akan menghadiri acara di New York malam ini. Awalnya aku hanya ingin keluar dan bersenang-senang, tapi sekarang ini ditujukan untuk Bruce. Charlie mengangguk, sekarang belum terlalu. Pagi, kamu harus segera mencari cara untuk menghubunginya dan membuat janji dengannya. Gustavo berkata tanpa berpikir, baiklah Tuan Ye Chen, saya akan menghubunginya sekarang juga. Saat ini, selama berita bahwa putra Gustavo ingin membunuhnya tidak bocor. Statusnya di penjara ini tidak akan tertandingi oleh siapapun, bahkan Joseph. Oleh karena itu, pada saat ini, ia masih memiliki status dan hak istimewa yang unik dari penjara Brooklyn. Setelah dia menelepon dan mengatur kedua gadis itu malam ini, dia menelepon langsung sipir penjara. Di telepon, dia berkata dengan samar, Bruce, sejumlah barang baru telah tiba malam ini. Saya ingin tahu apakah Anda punya rencana. Kalau tidak, kamu bisa membantuku memeriksa barangnya. Ketika sipir penjara mendengar hal itu, dia langsung berkata dengan penuh semangat. Saya tidak punya rencana apapun malam ini, Tuan Sanchez. Apakah kamu benar-benar punya barang bagus yang akan datang? Kepala penjara sangat penting bagi keluarga Rothschild. Seorang budak rumah tangga dengan nama keluarga asing. Dan dia hanya memegang posisi sipir. Dari sini, dapat diketahui bahwa ia sebenarnya tidak menikmati kehidupan mewah kelas atas. Untuk memastikan hak istimewanya sendiri di sini, Gustavo telah mengatur pihak lain beberapa kali sebelumnya, yang merupakan sesuatu yang membuka mata pihak lain. Oleh karena itu, ketika Gustavo mengatakan bahwa ada produk baru yang perlu diperiksa oleh pihak lain, pihak lainnya tentu saja sangat gembira. Gustavo tersenyum saat itu dan berkata, kapan aku tidak pernah menepati janjiku? Pihak lain segera berkata dengan hormat, ya, ya. Anda benar. Gustavo pun memanfaatkan kesempatan itu dan berkata, namun, lebih baik bagi kita untuk bertemu nanti. Saya punya teman yang juga datang. Aku ingin kamu mengenalnya lebih baik sehingga kamu bisa membantuku merawatnya di masa depan. Namun pihak lainnya bukanlah orang bodoh. Dia mendengar bahwa Gustavo ingin mengatur 2 wanita cantik untuknya. Dia tahu bahwa dia pasti punya sesuatu untuk dilakukan. Setelah mendengar bahwa itu adalah tugas yang sederhana, pihak lain hampir tidak memikirkannya dan dia senang. Setuju, dia berkata sambil tersenyum, hal semacam ini tidak bisa lebih mudah bagi saya. Tunggu sebentar, Tuan Sanchez. Saya akan meminta seseorang untuk menyiapkan ruang resepsi. Lalu aku undang kamu dan teman-temanmu ke ruang resepsi. Ayo kita bertemu. Gustavo menghela napas lega dan berkata, tidak masalah, kalau begitu aku akan menunggu kabarmu. Gustavo menutup telepon,
Dan Joseph menatapnya dan iPhone di tangannya dengan tatapan kosong. Dan bergumam lagi, aku tidak peduli, Gustavo, kamu harus memberiku telepon genggam. Meskipun Joseph secara tidak sadar diberi sugesti psikologis oleh Charlie. Mengira Charlie adalah pamannya yang telah lama hilang, tetapi ia masih dapat mempertahankan sebagian besar pemikiran normalnya dalam banyak kasus. Dia sudah lama menantikan sebuah ponsel. Dan saat ini, keinginan kuat untuk memiliki telepon seluler telah tertanam dalam benaknya.